Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Psikologi Pendidikan Fungsi Jiwa Pengenalan atau Kognisi. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen Titi Nur Hidayati, SAG MPD, dan kepada teman-teman mahasiswa yang sedang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan sedikit membahas latar belakang dari kognisi. Kognisi berasal dari kata kognitif yang berarti hal yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam ilmu psikologi, kognisi merupakan bagian dari gejala jiwa manusia. Kognisi merupakan gejala pengenalan yang terdiri dari penghayatan, pengamatan, tanggapan, asosiasi, reproduksi, apersepsi, ingatan, fantasi, berpikir, dan intelijensi. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat angka 1 sampai angka 20, atau kemampuan untuk menyelesaikan teka-teki. Jadi, ada beberapa gejala-gejala kognisi, yaitu 1. Penginderaan, 2. Pengamatan, 3. Reproduksi, 4. Fantasi, 5. Ingatan, 6. Lupa, 7. Berpikir, 8. Intelijensi, 9. Intuisi. Di bab 2 kita akan membahas gejala pengenalan kognisi. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku dan ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kognisi, maka perkembangan psikologi kognitif yang menyelidiki tentang proses berpikir manusia. A. Penginderaan. Penginderaan ialah penyajian kita atas rangsangan yang merupakan suatu kompleks atau yang tidak jelas. Dalam penginderaan ada bagian dan unsur-unsur dari rangsangan yang belum terurai. Berikut ini macam-macam dari penginderaan. 1. Indera pelihat, 2. Indera pendengar, 3. Indera pembau, 4. Indera pengecap, 5. Indera pengeraba, 6. Indera keseimbangan, 7. Indera gerak, 8. Indera organis, dan terakhir indera penyerta. Selanjutnya, pengamatan dan tanggapan atau persepsi. 1. Pengamatan. Manusia mengenal dunia ini secara real, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitar di mana dia berada, dengan melihatnya, mendengar, membawanya, atau mengecapnya. Cara mengenai objek yang demikian ini disebut mengamati, sedangkan melihat, mendengar, seterusnya disebut modalitas pengamatan. Adapun perbedaan dari pengamatan dan tanggapan. 1. Pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedangkan pada tanggapan tidak terkait pada waktu dan tempat. 2. Objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek pada tanggapan tidak mendetail. 3. Pengamatan memerlukan perangsangan, sedangkan pada tanggapan tidak memerlukan perangsang. 4. Pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan bersifat imajiner. Pada proses asosiasi bisa berlangsung hambatan emosional, misalnya berupa rasa malu, kecemasan, rasa minder, rasa takut yang menghambat proses reproduksi.
dan asosiasi. Dan selanjutnya ada fantasi. Fantasi dapat diartikan sebagai kemampuan daya jiwa membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan yang sudah ada dan tidak perlu sesuai dengan benda yang ada. Selanjutnya ada ingatan. Menurut Dakir, ingatan merupakan daya untuk mencamkan, menyimpan, dan memproduksi kembali kesan-kesan yang telah dialami. Unsur-unsur ingatan: 1. Camkan, yaitu melekatkan kesan-kesan sehingga dapat disimpan di sewaktu-waktu, dapat diproduksi atau ditimbulkan kembali. Macam-macam menghafal. 2 hal yang belum ditempuh dalam mencamkan suatu: menghafal dan mempelajari. Macam-macam cara menghafal: 1. Cara mekanis, 2. Logis, 3. memoteknis. 1. Cara mekanis: menghafal suatu dengan tidak menghiraukan hubungan arti, misal menghafal pantun, abjad, lagu, dan lain-lain. Cara logis: menghafal dengan cara mengenal terlebih dahulu dan memperhatikan hubungan artinya, misal sejarah, ilmu bumi, dan lain-lain. Cara memoteknis: menghafal dengan menggunakan titian keledai, misal menghafal umur bulan dengan menggunakan pangkal-pangkal tulang pada jari tangan. Selanjutnya ada pemikiran. Berpikir merupakan fungsi jiwa yang mengandung arti yang luas, karena maksud dan tujuan darinya untuk memecahkan masalah serta menemukan hubungan antara masalah satu dan dengan masalah yang lain. Dan ada intelijensi. Ada beberapa pengertian intelijensi. Menurut Edward Thorndike, merupakan kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diterimanya. Yang kedua, Wederington. Intelijensi bukan suatu kekuatan daya atau sifat, tetapi suatu konsep, suatu pengertian. 3. William Steam. Kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan mengatasi keadaan-keadaan atau kesulitan baru dengan sadar dan dengan berpikir cepat dan tepat. Terakhir ada intuisi. Intuisi, gejala kognisi. Dalam psikologi, yang terakhir ialah adanya intuisi, yaitu kemampuan memahami suatu tanpa penalaran rasional dan muncul dari alam bawah sadar. Hal ini tidak dapat dijelaskan langsung sebab hubungan dengan perasaan pribadi serta memiliki penilaian khusus dan suatu hal yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Contohnya adalah suatu firasat. Misalnya, ketika seorang merasa bahwa ia tidak akan aman melewati suatu jalan, ia akan menunjukkan gejala kecemasan dan gejala tidak tenang dan yang diiringi dengan mencari alternatif lain, dan ternyata di jalan yang ia khawatirkan ternyata ada kecelakaan atau bencana, sehingga ketika ia lewat ia akan terkena bencana tersebut. Hal ini adalah suatu yang datang dan dapat diamati secara pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.